Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, alhamdulillah kita akan temu kembali pada kuliah kedua, yaitu untuk materi kuliah pertama kita akan kuliah tentang wawasan ilmu pengetahuan. Di wawasan ilmu pengetahuan ini insyaallah kita akan kuliahkan mengenai pengertian ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, kemudian hubungan antara ilmu pengetahuan dan penelitian, selanjutnya hubungan antara ilmu dan iman, kemudian kita lanjutkan dengan kepribadian ilmuwan seorang muslim. Begitu pula kita akan memulai ilmu pengetahuan menurut Islam yang kita bagi menjadi konsep ilmu pengetahuan dalam Islam, sumber sarana dan metode ilmu pengetahuan dalam Islam, klasifikasi ilmu pengetahuan dalam Islam, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam mulai dari masa keemasan, masa kemunduran, kemudian upaya mengejar ketertinggalan. Kita mulai dengan pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab ilm, yang berarti memahami, mengerti, mengetahui. Kalau menurut bahasa Inggris, ilmu pengetahuan itu adalah science, atau dari bahasa Latin scientia, yang artinya tahu, mengetahui. Sehingga ilmu pengetahuan bisa diartikan memahami sesuatu pengetahuan, memahami suatu pengetahuan. Kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang itu, kalau ditinjau dari Islam, ilmu pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin dan sebagainya. Kemudian menurut arti terminologi, merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan ilmu dalam pandangan Islam memiliki karakteristik khas yang berbeda secara fundamental dengan ilmu-ilmu yang dikembangkan di barat, baik landasannya, sumbernya, sarana dan metodologinya. Nah, dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Bersumber dari alam fisik dan alam non-fisik atau metafisik. Diperoleh melalui indera, akal, dan hati. Cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga terkait dengan permasalahan ukhrawi. Itu menyangkut tentang pengertian ilmu pengetahuan. Sedangkan pengetahuan yang dimiliki manusia itu, kita lihat ada namanya pengetahuan biasa. Itu diperoleh dari pengalaman sehari-hari atau biasa disebut common sense, Jadi ini sehari-hari yang kita jalani, Kita keluar kena matahari panas, ketika hujan dingin dan seterusnya. Itu pengetahuan biasa. Kemudian ada pengetahuan ilmu. Kalau pengetahuan ilmu ini tentu diperoleh melalui observasi atau eksperimen, klasifikasi.
Sedangkan pengetahuan filsafat, ya, pemikiran yang bersifat, ya, pengetahuan menurut filsafat, ya, pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Kajiannya mendalamnya tentang hakikat sesuatu, misalnya bagaimana, ya, proses penciptaan manusia, ya, dikaji sedemikian dalam, ya, dan seterusnya. Kemudian ada pengetahuan agama, ya, pengetahuan agama ini tentu, ya, dilandaskan kepada wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Tentu di dalamnya, ya, menyangkut tentang iman, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, ya, dan banyak lagi kisah-kisah yang terjadi pada masa-masa yang lalu yang bisa dijadikan sebagai ibrah buat manusia. Kemudian ada pengetahuan non ilmiah, ya, ini pengetahuan sehari-hari yang kita dapat. Kemudian selanjutnya ada pengetahuan ilmiah, ya, yaitu segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah ini adalah pengetahuan yang sudah lebih sempurna, ya, karena telah mempunyai dan memenuhi syarat-syarat tertentu, ya, dengan cara berpikir yang khas, yaitu menggunakan suatu metode yang dikenal dengan metodologi ilmiah. Ya, kalau metode ilmiah ini, ya, tentu ada beberapa syarat, ya, yang harus dipenuhi, ya, mulai dari perumusan masalah, ya, kemudian metode penelitiannya, ya, bagaimana cara mengumpulkan data, cara menganalisis datanya, kemudian setelah itu, ya, mengambil kesimpulannya dengan mengaitkan teori-teori yang ada. Kalau menurut Plato ada beberapa tingkatan dari ilmu pengetahuan, ya, ini menurut Plato. Ada katanya pengetahuan eikasia atau khayalan, ya, ini pengetahuan yang paling rendah, berisi tentang kesenangan, kenikmatan, ya, berdasarkan pengalaman manusia sehari-hari. Kemudian ada pengetahuan pistis substansial. Kalau ini satu tingkat di atas eikasia, ya, yaitu hal-hal, ya, pengetahuan pistis ini adalah hal-hal yang tampak dalam dunia kenyataan. Ini dapat diindra oleh manusia, ya, dapat dilihat. Kemudian ada pengetahuan dianoia atau matematik, ya, yaitu pengetahuan yang banyak berhubungan dengan masalah matematika atau kuantitas, ya, seperti luas, isi, jumlah, berat, yang semata-mata merupakan kesimpulan dari suatu hipotesis yang diolah oleh akal pikiran, ya. Karenanya pengetahuan ini biasa juga disebut pengetahuan pikir. Kemudian menurut Plato ada pengetahuan filsafat, ya, pengetahuan tingkatan tertinggi, ya, yaitu pengetahuan yang objeknya adalah arche, yaitu prinsip utama yang mencakup epistemologi dan metafisik. Prinsip utamanya disebut ID. Saya kira Anda sekalian, demikian dulu kuliah kita untuk hari ini, yaitu menyangkut tentang pengertian ilmu pengetahuan dan pembagian ilmu pengetahuan, ya. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa disebarkan kepada teman-temannya, ya, dicatat dengan baik, kemudian nanti diupload di grup WA-nya. Kemudian jangan lupa mengabsen di YouTube ini melalui kolom komentarnya, ya, menulis nama, kemudian NIM-nya dan keterangan hadir, ya, kelasnya. Jangan lupa kelasnya dengan NIM dan nomor urut. Itulah insya Allah yang akan menjadi absen yang kemudian nanti saya akan pindahkan ke simak. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Nasru minallahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.